Halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas pemodelan dan simulasi bersama saya Simona M. Sadad. Kali ini kita akan bahas materi mengenai model matematika dan pemrograman linier. Ya, bagi teman-teman mahasiswa, jangan lupa saya ingatkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu di Google Classroom, dan materi berupa video dan PowerPoint bisa kalian download juga dari Google Classroom. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai ya. Oke, kita geser dulu supaya tidak menghalangi layar. Oke. Nah, yang kita akan bahas kali ini adalah mengenai model matematika dan pemrograman linear. Ya, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kata model itu sering kita gunakan dan mengandung arti sebagai contoh, ya, miniatur, peta, gambar sebagai representasi dari suatu masalah. Ya, jadi hal yang kita temukan di dunia nyata, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa buat modelnya, kita bisa buatkan model, baik itu dalam bentuk gambar, miniatur, atau sebagai representasi mengenai sesuatu. Sering kita mengatakan analogi, ya. Kita analogikan itu sebetulnya model dari sesuatu, ya. Oke. Jadi apabila ada suatu benda, ya, A, ya, bisa dapat berupa masalah, fenomena, ya, dan kita modelkan ke dalam modelnya B, ya, maka akan terdapat kumpulan unsur-unsur dalam B yang mempunyai padanan dengan A, ya. Jadi model dari dari sesuatu, ya, itu pasti merepresentasikan aslinya, ya, gitu. Jadi model dalam kehidupan sehari-hari seperti kita lihat miniatur dari sebuah, baik itu sebuah kendaraan, mobil atau motor, ataupun sebuah maket, ya, maket untuk pembangunan sebuah yayasan, sebuah gedung, itu pasti merepresentasikan nanti sebuah model aslinya, ya. Demikian pula terdapat suatu hubungan yang berlaku antara unsur-unsur di B yang sesuai dengan unsur-unsur sebagai padanannya di A, gitu teman-teman, ya. Oke, kita lanjut. Suatu fenomena atau sebuah unsur tertentu dapat direpresentasikan dengan suatu variabel. Jadi ketika kita memodelkan sesuatu yang ada di dunia nyata ke dalam sebuah model, itu unsur-unsur di dalam model tersebut itu dinyatakan dalam beberapa variabel, ya, direpresentasikan dalam sebuah variabel. Suatu masalah yang timbul akan lebih mudah dan menjadi tampak sederhana apabila masalah itu dinyatakan secara matematik, ya. Jadi nanti contohnya untuk menghitung luas persegi panjang, contohnya untuk menghitung luas tanah, gitu ya. Menghitung luas tanah itu akan kita tidak akan bisa, mungkin kalau istilah di sebuah daerah, gitu ya. Saya sering mendengar jual beli tanah itu dengan ukuran tumbak, 1 tumbak, 2 tumbak, gitu ya. Itu tidak jelas berapa ukuran tanah itu sebenarnya. Nah, memang terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, apabila kita sudah memodelkan tanah tersebut, kita tahu ada sebuah model matematika, ada sebuah rumus matematika untuk menghitung panjang, untuk menghitung luas dari sebuah tanah, gitu ya. Atau luas dari sebuah bentuk persegi, panjang kali lebar. Nah, itu juga merupakan sebuah model di mana variabelnya panjang dan lebar. Kemudian di situ ada variabel luas. Sehingga nanti untuk menghitung luas tanah tinggal panjang kali lebar. Tetapi seperti telah saya jelaskan sebelumnya, model itu akan berbeda perhitungannya ketika bentuknya itu tidak persis persegi panjang.
Misalnya di dalam tanah yang berada di bukit, atau bentuknya tanah kotak tapi pinggirnya itu kepotong sama jalan atau kepotong sama sungai, maka kita harus memodelkan lahan tersebut menjadi model yang bisa dihitung secara matematis ya. Oke. Nah, kita contoh lagi ya di sini dalam sebuah ya di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mutu sekolah dasar ya, mutu lulusan sekolah dasar ya, kita buatkan variabelnya menjadi M, tergantung atas beberapa faktor seperti kualitas guru, misalnya variabelnya X1, kualitas masukan X2, relevansi kurikulum X3, dan sarana penunjang pembelajaran. Jadi misalnya kita menganalisa sebuah lulusan sekolah, bahwa ternyata lulusan atau mutu lulusan dari sekolah tersebut itu tergantung atas beberapa faktor. Lulusannya akan bagus ketika kualitas gurunya bagus. Lulusannya akan bagus berprestasi ketika kualitas masukannya bagus. Tambah lagi relevansi kurikulum, tambah lagi sarana penunjang pembelajaran. Sehingga dari kasus tersebut kita bisa membuat sebuah model bahwa mutu lulusan yang kita variabelkan dengan M itu tergantung fungsi X1, X2, X3, dan X4 gitu ya. Contoh yang lain kita bisa temukan gitu ya, bahwa kalau misalnya kita membuat sebuah produk, baik itu produk misalnya makanan, tentunya ya kualitas makanan yang baik dari segi rasa, kesehatan, gizi, itu yang pertama ditentukan oleh bahan baku yang berkualitas, yang segar, yang fresh. Yang kedua oleh takaran atau oleh komposisi yang tepat dari bahan-bahan tersebut. Yang ketiga, cara membuatnya. Yang keempat, alat-alatnya. Jadi kita bisa memodelkan hal-hal tersebut dalam bentuk matematika ya. Oke, kita lanjut. Pada umumnya fungsi matematika itu menyatakan kepada kita bagaimana objek-objek dalam suatu himpunan masalah berhubungan satu sama lain ya. Misalnya bagaimana hubungan panjang, lintasan, kecepatan, dan waktu dari suatu benda yang bergerak. Ya. Nah, jadi dari setiap unsur dalam sebuah permasalahan itu pasti ada hubungan ya. Ada hubungan ya, dalam sebuah himpunan permasalahan itu ada hubungan satu sama lain. Misalnya contohnya kita ingin menghitung rata-rata kecepatan, ya kecepatan sebuah benda atau kecepatan kendaraan. Di sini kita bisa modelkan satu panjang lintasan dengan S, kemudian kecepatan dengan V, dan waktu dengan T dari suatu benda yang bergerak. Formulasi dari hal tersebut dalam model matematikanya adalah S atau misalnya panjang lintasan merupakan fungsi dari V dikali T, kecepatan dikali waktu, ya. Sehingga kita mendapatkan sebuah model matematika S sama dengan V dikali T. Ya. Jadi S itu merupakan fungsi dari V dan T, di mana hubungannya adalah S sama dengan V dikali T. Itu. Dan ketika kita ingin mencari V, kita juga bisa. Berarti V sama dengan S dibagi T. Begitupun mencari T. T sama dengan S dibagi V. Demikian sebaliknya. Ya, jadi model itu akan mempermudah kita dalam memecahkan solusi. Itu yang bisa kita dapatkan dari pemodelan, dari sesuatu yang sederhana. Kita lanjut. Nah, klasifikasi model. Ya, model itu banyak klasifikasinya atau jenis-jenisnya. Yang pertama ada model teoritik, kedua ada model mekanistik, yang ketiga ada model empiris, keempat ada model statik, dan kelima ada model dinamik. Ya, nah, model-model ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda tergantung dengan karakteristik dari model tersebut. Yang pertama model teoritik. Ya, model ini digunakan bagi model yang diperoleh dengan menggunakan teori-teori yang berlaku. Jadi teori-teori yang memang sudah ada, kemudian kita modelkan.
Yang kedua, model mekanistik digunakan bila model tersebut diperoleh berdasarkan mekanisme pembangkit fenomena. Jadi ini berupa model mekanis ya, yang harus ada secara fisiknya. Ya, kemudian yang ketiga, model empiris digunakan bagi model yang diperoleh hanya dari pengamatan tanpa didasarkan pada teori atau pengetahuan yang membangkitkan fenomena tersebut. Misalnya, sebuah model-model atau sebuah solusi-solusi yang sering kita temukan di masyarakat pedesaan yang sifatnya lebih kepada mitos gitu ya, tapi ternyata itu memang betul. Kita bisa analisa bahwa keputusan tersebut ternyata memang ketika kita gali secara analis ya, secara ilmiah itu ketemu hasilnya. Tapi mereka menemukan itu sebagai mitos yang dipercayai seperti itu. Padahal itu ada penjelasan ilmiahnya. Yang keempat, ada jenis model statik, adalah model yang tidak terkait pada waktu ya. Dan yang kelima, model dinamik, model yang tergantung pada waktu. Ya, misalnya model statik contohnya seperti tadi, model menghitung luas tanah atau luas persegi panjang atau luas segitiga. Itu tidak ada variabel waktunya sehingga tidak akan terpengaruh oleh waktu. Tapi kalau model dinamik contohnya seperti tadi menghitung lintasan, panjang lintasan atau menghitung rata-rata kecepatan kendaraan dan banyak model-model lain yang termasuk ke dalam kategori statik dan dinamik. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Ini adalah model atau bentuk ya, pembentukan model itu. Jadi di sini ada sebuah kata atau sebuah kalimat ya mengenai sebuah pembentukan model. Tiap tahap memerlukan pengertian yang mendalam, utuh tentang konsep, teknik, intuisi, pemikiran kritis, kreativitas, serta pembuatan keputusan. Bahkan faktor keberuntungan pun dapat saja terjadi. Jadi ketika kita terjun ke dunia nyata, terjun ke apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, baik masyarakat perkotaan, pedesaan ya, di dalam negeri ataupun di luar negeri sana, itu banyak sekali masalah-masalah yang tidak hanya bisa dipecahkan secara teori ya. Sehingga dalam pembentukan model itu kita harus menganalisa mendalam dulu mengenai objek yang akan kita analisa ya, memerlukan pengertian yang mendalam utuh tentang konsep, teknik, intuisi, pemikiran kritis, kreativitas serta pembuatan keputusan. Bahkan faktor keberuntungan pun dapat saja terjadi, sehingga dalam pembentukan model itu nanti ke depannya kita akan juga memodelkan sesuatu yang di luar, ada faktor keberuntungan, ada faktor X yang memang tidak didefinisikan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya ada flowchart-nya dari masalah nyata. Kita definisikan karakteristik masalahnya, kemudian kita formulasikan model matematikanya, kita analisis, kemudian divalidasi. Ketika sudah hasil validasi, dicek semuanya, ketika sudah oke, maka modelnya memadai, maka menghasilkan solusi matematika. Apabila ketika divalidasi itu ternyata tidak valid, baik dari analisisnya atau modelnya, maka kembali ke atas, kita analisa dari awal ya. Nah, ini pembentukan model sederhana. Yang pertama, tahapan-tahapannya ya. Yang pertama, baca masalah dengan cermat, kemudian tentukan apa yang diketahui dan apa yang belum diketahui atau dicari, tulis dengan lengkap informasinya. Nah, ini ya, tahapan ini sering kita lakukan, sering kita temukan ketika kita belajar di sekolah SD, SMP ataupun SMA, ketika kita mengerjakan sebuah tugas ya, tugas matematika, maka hal pertama itu diketahui apa yang diketahui gitu ya. Kemudian yang kedua, gunakan variabel untuk menyatakan apa yang dicari atau ditanyakan. Satu diketahui, kedua yang ditanyakan. Ya, seperti biasa itu solusi pemecahan masalah sederhana. Yang ketiga, konstruksi diagram atau bagan untuk memudahkan atau menentukan hubungan yang ada antar unsur-unsur dan variabel yang diketahui. Baru kita petakan tuh, yang diketahuinya apa, variabelnya apa saja, yang ditanyakan apa. Itu yang ditanyakan variabelnya apa saja. Kemudian kita bentukkan hubungan antara setiap variabel. Seperti tadi, contohnya kita sederhananya memetakan
bagaimana untuk menghitung luas tanah atau untuk menghitung kecepatan rata-rata kendaraan ya. Kemudian nyatakan model matematik yang dicari dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan atau sistem persamaan ya. Nah, itu baru kita bisa mendefinisikan model matematiknya ya. Contoh lagi ya. Contohnya sebuah bidang berbentuk persegi panjang dengan selisih panjang dan lebar sama dengan 4 desimeter ya. Jika luas bidang 96 desimeter kuadrat, formulasikanlah suatu fungsi untuk menyatakan luas bidang tersebut. Jadi kita punya sebuah bidang. Bidang itu kan bidang persegi panjang itu ada 2 variabel ya. Satu ada panjang dan ada lebar. Nah, dalam kasus ini tidak diketahui berapa panjang bidangnya, berapa panjangnya, lebarnya berapa, tapi yang diketahui itu adalah selisihnya. Selisih panjang dan lebar. Selisihnya itu adalah 4 desimeter. Kemudian diketahui lagi luas bidangnya 96 desimeter. Kita disuruh membuat formulasi untuk fungsi tersebut. Formulasikanlah suatu fungsi untuk menyatakan luas bidang tersebut. Nah, kita akan melihat berdasarkan apa yang diketahui. Maka nanti ini akan menghasilkan sebuah formulasi rumus matematika jawabannya ya. Nah, tahapannya bagaimana? Yang pertama ya, definisikan apa yang diketahui, kita tulis diketahui bidang berbentuk persegi panjang ya. Kemudian selain itu diketahui juga selisih panjang dan lebar sama dengan 4 desimeter dan luas bidang 96 desimeter. Selanjutnya ditanyakan formulasi matematik yang menyatakan luas bidang. Jadi ada dua bidang yang diketahuinya dan kemudian apa yang ingin ditanyakannya, apa yang ingin dihasilkannya. Selanjutnya, step kedua, misalkan panjang bidang adalah X ya. Misalkan panjang bidang adalah X, sehingga lebar bidang tersebut adalah X min 4. Ya. Karena tadi selisih daripada panjang dan lebar itu adalah 4. Panjangnya X, maka lebarnya adalah X min 4. Sedangkan luas bidangnya adalah 96 desimeter kuadrat. Dan luas bidang ini adalah seperti kita tahu panjang kali lebar. Maka ketika sudah diketahui, kita bisa membuat diagramnya ya. Membuat diagramnya, panjangnya X, lebarnya X min 4, sehingga luasnya adalah panjang kali lebar itu diagramnya. Kemudian untuk step 4-nya, formulasi fungsi untuk luas bidang adalah, maka kita bisa dari keterhubungan ya, dari keterhubungan yang ada, yaitu luas itu adalah panjang kali lebar, maka kita bisa membuat sebuah fungsi bahwa L ya, L atau luas itu sama dengan X ya. X itu adalah panjang dikali X min 4 ya. Jadi lebar atau luas daripada formulasinya adalah luas daripada bidang tanah tersebut adalah X dikali X min 4. X-nya itu panjang dikali lebar. Lebarnya itu X min 4. Ya, karena luas bidang sama dengan 9 desimeter kuadrat, maka diperoleh formulasinya adalah X dikali X min 4 sama dengan 96. Ya. Jadi untuk masalah di atas diperoleh model matematika seperti ini. X dikali X min 4 sama dengan 96. Ya. Nah, saya kira itu model matematika sederhana, mudah untuk dipahami. Selanjutnya, jadi penyelesaian model matematika ini tentunya dari masalah nyata, di situ ada abstraksi, ada idealisasi, dihasilkanlah sebuah model matematika yang nantinya model matematika itu menghasilkan sebuah solusi model yang bisa interpretasikan dalam dunia nyata menjadi solusi dari sebuah masalah. Jadi dari masalah kita bentuk model matematikanya, kita definisikan dalam sebuah solusi model, barulah kita implementasikan dalam dunia nyata menjadi sebuah solusi masalah. Ya.
Tahapannya seperti itu, ya. Jadi kita dalam hal ini menyelesaikan masalah dengan model matematika. Tahapannya masalahnya diidentifikasi, ya, diabstraksikan dalam bentuk model matematika dengan idealisasinya, menghasilkan sebuah solusi model, kemudian kita interpretasikan ke dalam dunia nyata menjadi solusi dari masalahnya. Nah, itu model matematika saya kira mudah untuk dipahami model matematika itu. Jadi kita menganalisa model dari dunia nyata, kemudian kita bentuk model matematikanya, kemudian bentuk solusi modelnya, baru kita implementasikan dalam dunia nyata atau simulasikan. Nanti bisa dicek apakah hasilnya betul atau tidak. Kalau sebuah model yang sudah dianalisis, itu pasti menghasilkan hasil yang sesuai, gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan silahkan chat di komentar ya. Terutama kalau yang mahasiswa, teman-teman mahasiswa bisa chat di Google Classroom-nya. Kalau ada pertanyaan atau nanti kita diskusi ketika kita pertemuan secara offline. Selanjutnya ada pemrograman linear ya. Nah, apa itu pemrograman linear? Jadi pemrograman linear itu adalah sebuah model matematika sederhana ya. Model matematika sederhana yang tujuannya adalah untuk memaksimalisasi atau meminimalisasi. Jadi ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah di mana kita di situ hasil akhirnya itu adalah untuk merancang sebuah model untuk memaksimalkan. Contohnya kita ingin menjual sebuah produk, jumlah produk berapa jumlah yang harus kita produksi supaya nanti hasilnya maksimal. Ataupun beberapa kasus seperti dalam pendefinisian berapa jumlah tanaman apa yang harus kita jual dalam sebuah sebidang tanah ya. Nanti akan dilihat contohnya supaya lebih jelas. Jadi di sini pemrograman linear itu berarti memilih serangkaian tindakan atau perencanaan ya, merupakan suatu pendekatan pemecahan masalah yang dikembangkan untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan. Jadi kita bisa memodelkan sebuah rangkaian masalah itu dengan pemrograman linear. Ya, nanti ketika kita posisi sebagai manajer dalam hal ini kita sebagai pemangku kepentingan, kita punya tantangan untuk menyelesaikan masalah, ya. Nah, kita bisa menggunakan pemrograman linear. Nah, pemrograman linear ini digunakan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimal sesuai dengan konsep ekonomi. Apabila kita seorang manajer, misalnya manajer penjualan, manajer produksi, maka kita akan dihadapkan pada tantangan atau kita punya tugas untuk memaksimalkan keuntungan, ya. Nah, kita akan nanti akan praktekkan ya pemecahan masalah menggunakan program linear ini dengan berbagai aplikasi komputer, ya. Nah, aplikasi komputer yang ada salah satunya adalah Lindo, QM, Microsoft Excel Solver, Maple atau R. Jadi kita akan coba pakai R. Tapi sebelum kita ke aplikasi, kita harus tahu secara manualnya bagaimana ya pemrograman linear ini. Nah, program linear dan variasinya merupakan kelompok teknik analisis kuantitatif yang menggunakan model matematika atau model simbolik. Setiap penyelesaian masalah harus didahului dengan perumusan masalah ke dalam simbol-simbol matematika. Nanti kita akan ada tahapan-tahapan bagaimana penyelesaian masalah menggunakan pemrograman linear ini. Program linear mencakup pemilihan serangkaian tindakan jika model matematis untuk suatu masalah hanya terdiri dari fungsi-fungsi linear, fungsi tujuan, dan semua fungsi kendala linear. Jadi, kita akan definisikan nih. Kalau kalian pernah belajar analisis SWOT, ya, di mana di situ ada strength, ya,
kemudian ada weakness, ada opportunity, ada threat. Ya, ini pemrograman linear itu adalah memetakan hal-hal tersebut dalam bentuk matematik, ya. Dimana nanti kita akan analisis masalahnya, kemudian kita definisikan variabelnya, kemudian kita definisikan juga di sini ada constraint-nya, batasannya, sehingga nanti kita akan dapat ya solusi yang maksimal. Solusi yang maksimal. Bagaimana untuk memaksimalkan potensi sebuah lahan supaya keuntungan yang kita dapat itu maksimal, misalnya. Itu kita bisa pecahkan dengan pemrograman linear dengan mendefinisikan variabel-variabel yang tadi. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini prosedur umum untuk merumuskan model pemrograman linear. Ya, jadi ada 5 prosedur. Yang pertama, menentukan jenis permasalahan program linear. Jadi nanti kan tujuan kita apa dengan kita menggunakan pemrograman linear ini? Apakah kita ingin memaksimalkan keuntungan atau ingin meminimalisasi kerugian? Meminimalisasikan kerugian. Ya, jika permasalahan membicarakan biaya atau cost, maka jenis permasalahannya adalah minimalisasi. Tapi apabila ingin membicarakan profit, maka jenis permasalahan adalah maksimalisasi. Ya, itu untuk tahap yang kedua. Untuk itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendefinisikan variabelnya atau mendefinisikan peubah keputusan atau decision variable. Ya, jadi kita dari masalah yang kita definisikan itu, dari masalah yang kita temukan, kita definisikan variabel-variabel yang ada di dalam masalah tersebut. Jadi di sini umumnya ubah keputusan merupakan pernyataan dalam permasalahan yang hendak dicari penyelesaiannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah banyaknya koefisien peubah keputusan seringkali dapat membantu dalam mengidentifikasikan peubah-peubah keputusan. Jika X dimisalkan atau diandaikan sebagai peubah keputusan berkaitan dengan kursi yang diproduksi, maka X itu bukan kursinya, tetapi X itu adalah banyaknya kursi yang diproduksi. Ya, itu contoh pendefinisian variabel. Nah, yang ketiga, merumuskan kombinasi fungsi tujuan atau sasarannya. Ya, kombinasi fungsi tujuannya. Kombinasi informasi tentang jenis permasalahan program linear dan definisi peubah keputusan akan merumuskan fungsi tujuan. Jika peubah keputusan terdefinisi dengan jelas, maka fungsi tujuan akan mudah ditetapkan. Oke, saya ulangi ya. Nanti masih ada 2 tahap lagi supaya lebih terstruktur lagi. Yang pertama, definisikan fungsi tujuannya. Ya, yang pertama jenis permasalahan program linearnya. Apakah itu maksimalisasi ataukah itu minimalisasi? Maksimalisasi untuk memaksimalkan keuntungan dan minimalisasi untuk meminimalisasikan kerugian. Yang kedua, definisikan variabel keputusannya. Kira-kira variabel-variabel apa yang ada dalam masalah tersebut yang berpengaruh, ya, yang menentukan, yang akan merubah hasil dari nanti masalah itu. Yang ketiga, merumuskan kombinasi fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuannya apa saja kita definisikan, kita rumuskan. Ya, nanti akan lebih jelas dalam contoh. Yang ketiga, yang keempat, merumuskan model kendala atau syarat ikatan atau constraint. Nah, kita definisikan juga batasan-batasannya. Ya. Di sini nanti ada 2 pendekatan umum untuk merumuskan model kendala, ada pendekatan ruas kanan, ada pendekatan ruas kiri. Apa itu pendekatan ruas kanan? Pendekatan ruas kanan itu adalah maksimalisasi itu kendala dengan tanda pertidaksamaan lebih kecil sama dengan, dan minimalisasi kendala dengan tanda pertidaksamaan lebih besar sama dengan. Ya. Kemudian ada pendekatan ruas kiri, semua koefisien dan peubah dinyatakan dalam bentuk matriks, ya. Dan yang kelima, menetapkan syarat non negatif. Nanti kita akan tulis pada tahap penyelesaian masalah langsung pada praktek, ya, tahapan-tahapan ini, sehingga kita bisa memahami setiap alur itu bagaimana cara kerjanya.
Ya, jadi pemrograman linear itu bisa kita simpulkan adalah rancangan model matematika untuk mengoptimumkan suatu fungsi tujuan yang memenuhi kendala-kendala yang ada. Jadi kita memaksimalkan mengoptimumkan suatu fungsi tujuan, tetapi dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada, gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh ya. Nah, ini ada contoh penyelesaian program linear dengan metode grafik. Contohnya seperti ini. Ya, ada sebidang tanah seluas 30 meter. Akan ditanami 50 pohon jeruk dan apel. Setiap satu pohon jeruk memakan tempat 1 meter persegi, sedangkan pohon apel memakan tempat setengah meter persegi. Setelah 5 tahun, setiap pohon jeruk menghasilkan Rp20.000 dan pohon apel menghasilkan Rp15.000 tiap pohon. Berapa pohon tiap jenis harus ditanam agar pada panen nanti didapatkan uang sebanyak-banyaknya? Nah, kita asumsikan ya. Jadi ini adalah sebuah tantangan bagaimana kita mengambil keputusan untuk menanam pohon, 2 jenis pohon, pohon apel dan pohon jeruk, di mana di sini pohon apelnya itu, pohon jeruknya itu memakan tempat 1 meter, sedangkan pohon apel setengah meter. Ya, itu variabel-variabelnya. Kemudian setelah 5 tahun, pohon jeruk menghasilkan Rp20.000 dan apel Rp15.000. Nah, kita akan gambar dalam sebuah misalnya seperti ini ya, ibaratnya ini papan tulis ya, ini tahapan-tahapannya. Nah, kita punya sebidang tanah ya, kita punya sebidang tanah dan kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan atau pengambilan keputusan berapa jumlah pohon jeruk atau pohon apel yang kita tanam supaya keuntungannya maksimal. Kalau kita lihat di sini, misalnya ini sebidang tanahnya itu tanah seluas 30 meter ya, akan ditanami 50 pohon 30 meter persegi, akan ditanam 50 pohon jeruk dan apel. Setiap satu pohon jeruk memakan tempat 1 meter. Kalau kita lihat, ya, kalau kita pikirannya pendek, ya kita tanam aja 30 meter ini dengan pohon jeruk. Sehingga 5 tahun ke depan, kita menghasilkan Rp20.000, ya, dikali 30, 600.000. Kalau kita berpikirannya tidak menggunakan program linearnya, atau kita tanami 50 pohon jeruk dan apel. Kita akan tanami dengan pohon apel. Kalau pohon apel 30 meter ya, sedangkan pohonnya itu setengah meter kan, ya, maka kita akan dapat berapa? Akan dapat 60 pohon kan? Karena 1 meter pohon apel itu hanya memakan, 1 pohon apel itu hanya memakan setengah meter, sedangkan tanahnya adalah 30 ya, sehingga kita bisa punya 60 pohon. 60 pohon dikali 15.000 berapa? 60 dikali 15, 900.000. Sedangkan yang tadi cuma 600.000. Ya udah, kita pohon apa? Tapi ternyata lihat di sini, maksimal pohon yang bisa ditanam adalah 50 pohon. Maka nggak bisa 60, 50 pohon apel dikali 15.000, 750.000. Tapi kan masih ada yang kosong. Nah, itu sebuah penyelesaian yang kita gunakan, yang kita dapatkan tanpa menggunakan pemrograman linear. Tidak dimodelkan dulu, tapi dengan hitung-hitungan seperti itu. Dan itu kurang bisa maksimal. Maka kita akan menyelesaikan masalah ini dengan pemrograman linear, ya. Nah, caranya bagaimana? Kita ikuti tahapan-tahapan yang ada di
di sini, ya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, menentukan jenis permasalahan program linier. Kita kembali lagi ke sini. Nah, oke, kita ya, jadi tahapan yang pertama itu adalah untuk maksimalisasi, ya. Menentukan jenis program liniernya adalah bukan minimalisasi atau yang bukan meminimalisir, tapi kita akan memaksimalkan keuntungan. Nah, maka kita akan buat dulu tabel pendapatan. Karena ini maksimalisasi, maka kita akan definisikan sebuah tabel pendapatan setiap pohon. Ya, kita lihat dengan constraint-nya, dengan batasannya. Oke, kita di sini ada pohon jeruk, ada pohon apel, dan di sini ada kapasitas maksimal yang bisa ditanam. Kemudian di sini ada constraint atau batasannya atau kendalanya, tanah. Nah, tanahnya untuk setiap satu pohon jeruk, ya, tanahnya satu pohon jeruk. Kemudian pohon apel itu setengah, ya. Jadi pohon jeruk itu menghabiskan tanahnya itu 1 meter, sedangkan pohon apel itu setengah meter. Kapasitas tanah itu adalah 30 meter. Kemudian kita definisikan lagi batasan atau kendala untuk pohon, ya. Di sini pohon itu 1 meter, ya. Untuk pohonnya 1, ya, pohon jeruknya 1, pohon apelnya juga 1. Nah, di sini kapasitas setiap pohon jeruk dan pohon apel itu tidak boleh lebih dari 50, ya. Kapasitas untuk setiap gabungan dari pohon jeruk dan pohon apel itu tidak boleh dari 50 pohon, itu batasannya. Kemudian pendapatan per pohon untuk pohon jeruk itu 20.000. Kita kasih contoh yang mudah, yang kecil supaya mudah menghitungnya. Ya, jadi nanti ketika sudah 5 tahun itu 20.000 untuk setiap pohon. Kemudian untuk pohon apel itu 15.000. Ya, jadi pertanyaannya berapa jumlah pohon baik itu jeruk ataupun apel yang harus ditanam supaya keuntungan yang didapat itu maksimal, ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, kita definisikan satu, menentukan variabel keputusan. Variabel keputusannya apa saja? Variabel keputusan dari kasus tersebut diformulasikan menjadi X dan Y. Ya, di mana di sini X-nya itu untuk pohon jeruk dan Y-nya untuk pohon apel. Di mana ya, X-nya jeruk, Y-nya apel. Kemudian yang kedua, menentukan fungsi tujuan. Nah, menentukan fungsi tujuan. Tujuannya apa? Tadi tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan, ya, atau mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tujuannya adalah memaksimalkan pendapatan. Sehingga kita dapatkan sebuah fungsi maksimal adalah 20. 20 itu adalah harga jual, ya, per satu pohon. 20.000 dikali X. X itu adalah jumlah pohon jeruk yang ditanam, dan 15 atau tambah 15 kali Y. Y itu adalah pohon apel yang ditanam. Artinya kalau kalian keputusannya adalah ya udah saya ingin menanam pohon jeruk saja, maka Fmax sama dengan 20 dikali jumlah pohon jeruk yang ditanam tambah 15 kali 0. Begitupun kalau keputusannya adalah menanam pohon apel saja, maka nanti maksimalnya 20.000 dikali 0 tambah 15.000 dikali jumlah pohon jeruk yang ditanam, tentunya dengan memperhatikan dari kendala-kendala atau batas tadi. Maksimal pohon yang ditanam adalah 50, gitu ya. Kalau kita menanam pohon jeruk saja, ya, maksimal pohon jeruk yang bisa ditanam berapa? Karena tanahnya cuma 30 meter, sedangkan satu pohon jeruk menghabiskan 1 meter, maka ya 20.000 dikali 30 saja, tambah 15 kali 0. Tapi kalau keputusannya adalah menanam pohon apel saja, maka 20.000 dikali 0 tambah
15.000 dikali berapa? Tadi kan maksimalnya pohon 50 ya. Ya, maksimal 50. 15 dikali 50. Begitu. Ini formulasinya fungsi tujuan. Kita belum mendapatkan mana kombinasi yang pas untuk menentukan jumlah pohon jeruk yang ditanam atau X ini dan jumlah pohon apel yang ditanam atau kita variabelkan dengan Y. Nah, yang ketiga, kita akan menentukan kendala atau constraint dari permasalahan linear tersebut. Kendalanya apa? Kita lihat. Batasan untuk pendapatan setiap pohon adalah luas tanah yang ditanami. Kita tidak bisa sembarangan, jumlahnya kita sembarangan sebanyak-banyak. Nggak bisa, karena tanahnya terbatas. Dan jumlah pohon yang ditanami, yang ditanam. Ya, jadi ada dua batasan. Pertama, tanahnya terbatas, dan jumlah pohon, maksimal pohon yang ditanam. Ya. Di mana luas tanah itu maksimal 30 meter. Dan jumlah pohon yang ditanam adalah 50 pohon. Kita harus meracik, meramu berapa jumlah pohon jeruk dan pohon apel yang harus ditanam supaya keuntungannya maksimal. Nah, kita lihat maka kendalanya untuk tanah. Jadi X ya, X ditambah setengah Y tidak boleh lebih dari 30 meter. Kenapa setengah Y? Karena tadi setiap tanahnya kalau pohon jeruk itu 1 meter, sedangkan pohon apel setengah meter. Sehingga gabungan dari jumlah pohon jeruk dan gabungan dari jumlah pohon apel tidak boleh lebih dari, ya harus lebih kecil sama dengan 30 atau tidak boleh lebih dari 30 meter. Sehingga formulasinya X ditambah setengah Y tidak boleh lebih dari 30 meter untuk tanahnya. Kemudian untuk pohon, ya jumlah pohon, X ditambah Y, jumlah pohon jeruk ditambah jumlah pohon apel tidak boleh lebih dari 50 buah. 50 pohon, gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan fungsi kendalanya untuk tanah yang satu X plus setengah Y lebih kecil sama dengan 30, dan untuk pohon X tambah Y lebih kecil sama dengan 50. Oke, itu untuk tahapan yang ketiga. Sehingga model pemrograman linear yang dihasilkan adalah maksimumkan ya fungsi tujuan yang tadi 20X ditambah 15Y ya. Yang kedua dengan kendala X ditambah setengah Y lebih kecil sama dengan 30, dan yang kedua X ditambah Y lebih kecil sama dengan 50. Ini adalah kendala untuk tanah ya. Yang kedua adalah ini kendala untuk pohon ya. Kemudian syarat positif ya. Syarat positif atau syarat non negatif X, Y tidak boleh sama dengan 0. Kenapa ada syarat positif? Ya iya, karena ini nggak boleh minus. Ya kan tadinya kita memaksimalkan keuntungan dan tidak ada yang namanya menanam pohon minus ya. Paling ada juga 0, yaitu tidak menanam. Ya kalau bisa kita jangan menanam pohon jeruk dan pohon pisang. Kita bikin kontrakan saja ya, nggak bisa kan, kasusnya beda. Jadi ini kita kasusnya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan menanam pohon jeruk dan pohon apel. Pertanyaannya, berapa jumlah pohon jeruk dan berapa jumlah pohon apel yang harus kita tanam untuk supaya pendapatannya maksimal? Kendalanya, tanahnya cuma 30 meter. Kendala lain, pohon yang bisa ditanami maksimal 50 meter dengan catatan pohon jeruk setiap pohonnya menghasilkan 20.000, pohon apel setiap pohonnya menghasilkan 15.000. Kalau pohon jeruk menghabiskan tanah 1 meter persegi, kalau pohon apel menghabiskan tanah 0,5 meter persegi. Nah, kita akan ramu sehingga menghasilkan formula seperti ini. Ya. Nah, jadi berdasarkan model pemrograman linear dihasilkan akan dicari penyelesaian pada permasalahan, yaitu berapa pohon yang harus ditanam untuk menghasilkan
uang sebanyak-banyaknya dengan metode grafik, ya. Oke, kemudian model penguraman linier yang dihasilkan adalah yang tadi ya, maksimumkan F 20X plus 15Y dengan kendala yang pertama X plus setengah Y lebih kecil 30, kendala yang kedua X plus Y lebih kecil 50, kemudian syarat positif X, Y tidak boleh dari tidak boleh lebih X dengan Y harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Kemudian sebelum ke sini kita akan gambarkan dulu ya setiap langkah-langkah yang tadi kita buat. Jadi untuk langkah yang pertama, satu, menentukan jenis permasalahan program linier. Maka nomor 1 itu adalah maksimalkan keuntungan. Yang kedua, mendefinisikan sebuah keputusan. Yang kedua, decision variabelnya, yaitu kita lihat di sini. Ya, menentukan variabel keputusan X pohon jeruk. Oke, kita kopikan saja di sini supaya mudah, cepat ya. Kedua, mendefinisikan variabel keputusan. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, merumuskan kombinasi fungsi tujuan. Nah, tadi kita sudah dapatkan fungsi tujuannya F ya. F max sama dengan 20 dikali X ditambah 15 kali Y. Ya, atau tidak perlu pakai kurung. 20X ditambah 15Y. Oke, nggak usah pakai kurung. Tahapannya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Spasi. Kemudian yang keempat, merumuskan model atau kendala atau syarat ikatan atau constraint. Yang keempat tadi, kendalanya adalah untuk pohon, itu kendalanya saat X ditambah setengah Y sama dengan 30. Ya, untuk kendalanya kita lihat. Nah, ini kendalanya X untuk tanah. Jadi yang kendala yang pertama itu untuk tanah ya, tanah di mana sebentar. Untuk tanah kan maksimal tanahnya itu 30 meter, sehingga X 1X ya ditambah setengah Y sama dengan berapa? 30. Sedangkan untuk kendala pohon berapa tadi? X ya, untuk jumlah pohon jeruk ditambah jumlah pohon apel itu tidak boleh, harus lebih kecil sama dengan 50. Ini juga ya. Sorry. Yang ini juga lebih kecil sama dengan.
Ya, jadi ini kendalanya. Jadi untuk tanah, ya, tanah satu kali pohon jeruk 1 meter ditambah setengah dikali pohon apel, itu jumlahnya tidak boleh lebih besar daripada 30 meter atau lebih kecil sama dengan 30 meter. Yang kedua, jumlah pohon jeruk dan pohon apel tidak boleh lebih besar daripada 50 atau harus lebih kecil sama dengan 50. Oke teman-teman ya. Itu untuk tahapan yang keempat. Menentukan kendala. Ini tahapan yang ketiga. Padahal ini harusnya keempat. Makanya saya buat kembali susunan. Kemudian untuk tahapan yang kelima itu menetapkan syarat non negatif. Syarat non negatifnya itu adalah yang kelima. Syarat non negatifnya kita susun ulang nanti. X ya, jumlah pohon jeruk, kemudian jumlah pohon apel tidak boleh harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini tidak boleh negatif. Syarat non negatif atau syarat positif. Ya. Jadi kalau kita petakan supaya lebih jelas dalam pemetaan ini, tadi berapa ini? Ini sebuah lahan yang luasnya 30 sorry ini. Oke. 30 meter kuadrat. Ya. 30 meter kuadrat, nanti ini kita akan petakan ya, seperti itu. Kita lanjutkan untuk bagaimana penyelesaian masalah ini. Nah, jadi oke, ini yang tadi ya, dengan kendala syarat positifnya itu kita buat model. Nah, model yang dihasilkan adalah seperti ini. Syarat positif. Penyelesaiannya satu, dengan grafik itu kita akan buat grafik X dan Y ya, sumbu X dan sumbu Y. Penyelesaian yang pertama menentukan titik potong setiap kendala. Ya, menentukan titik potong setiap kendala. Kita lihat kendala 1 itu X ditambah setengah Y itu harus lebih kecil sama dengan 30. Di sini perpotongan dengan sumbu X, artinya kalau kita perpotongan dengan sumbu X, artinya Y-nya itu adalah 0. Ketika Y-nya 0, maka X ditambah setengah dikali 0, maka sama dengan 30. Ya, jadi ketika kita memaksimalkan tanah, X itu kan jeruk itu 1 meter. Tidak boleh lebih besar dari 30. Maka ketika Y-nya 0, maka X-nya adalah 30. Sehingga dari sini kita dapatkan X-nya sama dengan 30. X tambah 0 sama dengan 30, maka X-nya adalah 30. Sehingga kita bisa koordinat yang pertama ketika perpotongan dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 30, Y-nya 0. Ini titik koordinat yang pertama. Kemudian, perpotongan dengan sumbu Y, maka ketika perpotongan dengan sumbu Y, X-nya yang 0. Ketika X-nya 0, maka ya kita masukkan X-nya 0 ditambah setengah Y sama dengan 30, maka Y-nya berapa? Ya, setengah Y sama dengan 30, maka Y-nya adalah 60. Setengah dari 60 sama dengan 30. Sehingga koordinat yang kedua, titik potong untuk kendala yang kedua adalah 0,660. Ya, itu langkah pertama, menentukan titik potong setiap kendala. Itu adalah untuk kendala tanah. Sekarang kita akan buat kendala titik potong untuk kendala pohon. Perpotongan dengan sumbu X, ya, maka Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan rumusnya. X ditambah 0 sama dengan 50, maka X-nya sama dengan 50.
50 X dan 0 Y ya. Selanjutnya perpotongan dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Ketika ya X-nya 0, Y-nya jadi berapa? Kita masukkan rumusnya. 0 tambah Y sama dengan 50, maka Y-nya adalah 50. Maka kita temukan koordinat untuk kendala kedua itu, yang satu 50,0 dan yang kedua 0,50. Itu cara membuat grafiknya ya. Kemudian kita definisikan secara positif, X, Y ya lebih besar sama dengan 0. Artinya tidak boleh negatif ya. Nah, kita gambarkan grafiknya. Kita punya grafik di sini X ya. Di sini X, di sini Y. Di sini adalah potongan 0,0. Kita tadi punya untuk constraint yang pertama, kendala yang pertama itu 30,0, di mana kendala yang pertama ini ya, atau perpotongan garis sumbu X yang pertama itu 30, kita akan menggunakan 30 untuk semuanya, untuk jeruk ya, dan 0 untuk apel, sehingga kita temukan titik di sini. Dan untuk perpotongan yang kedua, kita akan gunakan semua tanah itu untuk menanam apel, sehingga X-nya 0 dan Y-nya 60 ya. Tetapi kan ini ada kendala, di mana maksimal pohon yang bisa ditanam adalah 50. Kita tarik garis. Ini garis kendala yang kedua, yang pertama. Kemudian untuk kendala yang kedua, ini kendala yang pertama ya. Untuk kendala yang kedua, tadi untuk kendala dari pohon ya, kita temukan 50,0, di mana kita menanam semua pohon ini X ya, pohon jeruk. Dan yang kedua, semua menanam pohon apel. Jadi semua lahan kita tanam pohon apel, dan ini kendala yang kedua, semua lahan kita tanam pohon. Nah, ini punya kendala. Nah, kita ini area di sini nih ya. Jadi areanya itu adalah di sini, area kita. Jadi kita akan menanam jumlah pohon jeruk dan jumlah pohon apel itu koordinatnya di daerah sini, tidak akan di sini. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini ya, menggunakan yang ini, dan kita juga tidak bisa menggunakan yang daerah sini, tapi daerah sini. Nah, kita titikkan dulu A, B, C, dan D. Ini ya. Ini koordinat A, B, C, dan D. Maka areal sini kita akan, keputusannya yang akan kita ambil berapa jumlah pohon jeruk dan berapa jumlah pohon apel yang kita tanam, itu kurang lebih di area sini. Artinya, kalau yang ini, kita hanya bisa menanam 30 pohon jeruk. Lebih dari 30 kan nggak bisa. Kenapa? Karena maksimal tanahnya adalah 30 meter. Betul ya? Ya. Begitupun dengan pohon ini, pohon apel. Kita nggak bisa di sini 60 pohon apel. Kenapa? Karena maksimal pohonnya adalah 50. Sehingga nanti kita akan formulasikan di mana jumlah yang tepat. Apakah X-nya ini berapa, 25, apakah 20. Nah, kita lihat rumusnya. Kita harus sesuai dengan tadi pemodelan. Maka kita akan petakan A, B, C, dan D ya. Nah, daerah hasilnya itu daerah sini, dan yang paling pas itu adalah perpotongan antara kendala 1 dan kendala 2, yaitu yang C itu. Nah, jadi jawabannya itu ada di C. Kita lihat ya. 3, menentukan titik-titik sudut. Sudut A pada titik 0,0 yang tadi ya. Sudut B pada titik 30,0. Sudut C merupakan titik hasil perpotongan kendala 1 dan kendala 2. Ya. Jadi ini sudut C merupakan titik hasil perpotongan kendala 1 dan kendala 2. Ini saya geser. Nah.
Jadi bagaimana perpotongan tersebut? Nah, ini perpotongannya ya. Perpotongan itu kita gunakan rumus, ini kan kendala 1, X tambah setengah Y sama dengan 30, X tambah Y sama dengan 50. Ini kendala 2. Bagaimana untuk mendapatkan perpotongan kendala 1 dan kendala 2? Kita menggunakan rumus eliminasi. Ya, di mana di sini tinggal tarik garis, X dikurangi X sama dengan 0, setengah Y dikurangi Y, maka min setengah Y, betul ya? Setengah Y dikurangi Y, berarti 0,5 dikurangi 1, maka min 0,5 atau min setengah Y. Sama dengan 30 dikurangi 50 sama dengan min 20. Kemudian kita pengen tahu berapa Y-nya. Ya, tinggal setengah Y sama dengan min setengah Y sama dengan min 20. Min dikali min sama dengan plus. Ya. Setengah dikali Y sama dengan 20. Maka 20 kali 2. Di sini Y sama dengan 40. Kita masukkan. Setengah 40 sama dengan 20. Betul ya. Min setengah 40 sama dengan min setengah 20. Maka Y sama dengan 40. Nah, ketika Y-nya 40, X-nya berapa? Ini kan X ditambah Y sama dengan 50. Maka X-nya berapa? Ya, 40 tambah berapa yang hasil 50? Maka X-nya adalah 10. Nah, ini sudut C-nya adalah 40 dan 10. X-nya 40, Y-nya X-nya 10, Y-nya 40. Maka ini adalah sudut C. C itu di mana 10 pohon jeruk, menanam 10 pohon jeruk dan menanam 40 pohon apel. Ya. Sudut D titik 0,50. Nah, selanjutnya kita buat tabel optimal, di mana tadi sudut, titik, dan ini fungsi maksimalnya. Kita lihat sudut A, kita simulasikan ya. Kita simulasikan dalam tabel optimal ini. Sudut A titiknya 0,0. Kalau sudut A ini ya tidak akan mendapat apa-apa karena dia menanam 0 pohon jeruk dan menanam 0 pohon apel. Maka hasilnya apa? Ya kalau kita tidak berusaha, tidak bekerja, tidak mengerjakan apa-apa, ya hasilnya 0. Kemudian koordinat yang ke B itu adalah 30,0. Menanam 30 pohon jeruk dan 0 pohon apel. Hasilnya bagaimana simulasinya? Kita masukkan 20, ini kan harga pohon apel ya, uang yang akan didapat setelah 5 tahun ketika kita menanam pohon apa? Pohon jeruk. 20.000 dikali 30 ya ditambah 15 kali 0. Sebenarnya 600.000 ya, ribunya kan kita hilangkan. Kalau kita hanya menanam pohon jeruk saja, maka kita menanam pohon jeruk saja sebanyak maksimal 30 ya, karena tadi tanahnya hanya 30 meter, sedangkan satu pohon jeruk ini 1 meter menghabiskan lahan, maka kita hanya dapat 600.000. Nah, kemudian kita dapatkan tadi koordinat C, yaitu 10,40. Kita simulasikan. 20.000 dikali 10, ditambah atau 20 kali 10 ditambah 15 dikali 40. Kita dapat berapa? 800 ya. 20 dikali 10 berapa? 20 dikali 10, 200. 15 kali 40, 600. 200 tambah 600, sebenarnya 800. Sejauh ini, titik potong C, atau tadi perpotongan antara kendala 1 dan kendala 2, itu sudah mendapatkan hasil yang paling besar. Tapi belum selesai, kita simulasikan yang D. D itu di mana kita tidak menanam pohon jeruk, ya, tetapi semuanya kita tanam pohon apel. Kita masukkan 20 dikali 0, maka 0 ditambah 15 kali 50, 9.750. Maka ditemukanlah ya nilai atau kombinasi dari jumlah pohon jeruk yang ditanam dan pohon apel yang ditanam itu 10 dan 40. Itu menghasilkan keuntungan yang paling besar, yaitu 800.000 ya. Jadi F max-nya 800.000. Selanjutnya kita buat kesimpulan, cara kesimpulan seperti ini. Jadi 20 ya, fungsi 20, kita membuat kesimpulan, kita membuat model dari model linear ini
fungsi maksimalnya 20x tambah 15y mencapai nilai maksimum itu 800.000, di mana pada nilai X-nya kita menanam nilai X-nya adalah 10, di mana kita menanam jeruk sebanyak 10 pohon, dan Y-nya 40, menanam pohon apel sebanyak 40 pohon. Berdasarkan hasil tersebut, maka jumlah pohon yang harus ditanam untuk setiap jenis pohon adalah 10 pohon jeruk dan 40 pohon apel. Oke, nanti tugasnya akan saya post di Google Classroom. Ya, demikian saya kira teman-teman untuk materi kuliah kali ini. Silakan nanti kalau belum mengerti silakan diulang-ulang lagi videonya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita tutup perkuliahan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.